Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Yudit Samanta. Kita tetap berada di program Tamu hari ini. Pemirsa Sindo TV Lampung, memang menikah adalah hal yang paling ditunggu-tunggu semenjak kita mulai menginjak remaja, katakan seperti itu. Sebetulnya namanya menikah itu memang sunatullah, dan kenapa juga harus dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Yudit berkata sembunyi-sembunyi? Karena tema hari ini adalah nikah siri banyak mudaratnya. Selama 60 menit kita akan berbincang-bincang bersama tamu spesial saya di studio sudah hadir, yaitu Ibu Dr. Hajah Rumadani Sagala, Magister Agama sebagai dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung. Kenapa kemudian nikah siri? Saat ini ada juga yang disinyalir ada nikah siri online. Benarkah demikian fenomena yang di luar sana? Kita berbincang-bincang dengan beliau kini saatnya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sagala, Iya Mbak. emang benar adanya bahwa fenomena di luar sana saat ini ada yang namanya nikah siri online ya. Tapi sebelum itu sehat Bu ya? Sehat alhamdulillah. Dan Ibu setahu Yudit sudah tidak asing lagi. Selain sebagai dosen juga Ibu sering memberikan ceramah-ceramah di berbagai tempat seperti itu ya Bu Sagala ya. Beruntung sekali kami bisa dapat schedule kemudian bisa berbincang-bincang dengan Ibu ya. Bu, nikah siri kembali ramai saat ini dibicarakan ya, baik di media sosial katakan seperti itu maupun yang terjadi fenomena baik di kota besar maupun di kampung-kampung katakan seperti itu praktek nikah siri. Sesungguhnya pengertian nikah siri sendiri itu apa sih Bu, dan sebenarnya hukumnya itu seperti apa juga Bu? Iya. Baik Mbak, pernikahan siri dari segi bahasa, sirrun artinya rahasia. Rahasia itu berarti nggak boleh diketahui orang lain. Karena sesungguhnya pernikahan itu dalam agama adalah mitsaqon ghalidho, adalah janji yang kokoh, yang mempunyai syarat-syarat dan rukun. Maka tentu saja kalau dari segi definisinya itu tadi, rahasia itu tentunya tidak baik dilakukan. Iya. Apapun yang namanya rahasia tidak baik kan Mbak? Iya. Iya. Iya betul. Jadi nikah siri itu adalah nikah yang rahasia itu tidak baik untuk dilakukan. Kemudian hukumnya seperti apa Bu? Kalau dasar hukumnya, sebenarnya nikah siri itu kan tidak dicatatkan di pemerintah ya. Kita melihat dulu ke syarat-syarat nikah itu sendiri. Iya. Kalau syarat nikah itu harus adanya 2 mempelai, kemudian ada wali, ada 2 saksi, ada ijab dan qabul. Tetapi juga menurut undang-undang tentu saja pernikahan itu harus dicatat di pemerintah, terutama di sini maksudnya di KUA ya Mbak ya. Kalau dia tidak tercatat di KUA, itu yang dinamakan siri. Walaupun dasar hukumnya sebetulnya boleh-boleh saja. Tetapi tentu saja pemerintah ingin melihat maslahatnya. Bahwa kalau dia diam-diam saja, tentu saja nanti dia tidak mendapat hak waris. Hak waris, seperti itu. Bu Sagala, kemudian ada nggak bedanya nikah siri sendiri dengan namanya nikah di bawah tangan? Sebenarnya itu hanya menyangkut bahasa. Kalau siri itu bahasa Arab, kalau di bawah tangan itu bahasa Indonesia. Oh, jadi sama aja Bu ya? Sama aja. 11-12 gitu Mbak. Iya benar-benar. Ibaratnya kalau kembar lah gitu ya, sama aja. Sama dengan aja. Sinonim warawiri gitu ya Bu. Bu, kemudian pertanyaannya bagaimana dengan nikah siri melalui online yang saat ini juga sudah menjadi sepertinya di luaran sana sudah menjadi trennya. Itu gimana juga Bu, bisa diceritakan? Kalau dia secara siri tidak lewat online saja tidak dibenarkan oleh pemerintah Mbak, apalagi kalau yang lewat online. Di sinilah plus minusnya kecanggihan teknologi. Kenapa sebenarnya tidak dibenarkan lewat online, walaupun sesungguhnya sekarang kan sudah canggih begitu ya. Syaratnya kan kita harus ketemu supaya nanti tidak ada penipuan ya Mbak ya. Jadi agama itu sudah jauh membentengi ke depan ini. Jangan sampai seperti yang marak terjadi ya kan lewat Facebook ya kan.
bisa saja orang itu terhipnotis juga. Bisa. Kemudian bisa saja yang namanya ngaku wanita ternyata pria. Iya. Ada juga Kecanggihan itu, teknologi kan bisa aja di make up dengan make up pria gitu ada. misalnya. Jadi kalau saya nih Mbak secara pribadi, apalagi sebagai wanita ya Mbak, tentu saja kita tidak mau dirugikan. Oh, Ya. iya. Lebih baik hal itu kita hindari. Sedapat mungkin kita hindari karena memang pemerintah melarang itu. Jadi minusnya kecanggihan teknologi itu di situ. Saya kira itu pun dilakukan orang kan karena ingin, ya katakanlah mungkin karena dia mau menghalalkan prostitusi, terselubung lah kira-kira. Ya, berarti itu tidak memang dari agama, kalau pemerintah tidak mengizinkan, kemudian dipandang dari agama Islam, katakan seperti itu juga dilarang keras oleh agama kita ya, walaupun di situ ada katakan ijab kabul melalui video cam atau ada pasangan pria wanita di seberang sana melalui video, itu tidak syah gitu, bisa dikatakan seperti itu, Bu Sagala. Iya. Karena walaupun nanti ada yang berpendapat boleh loh Mbak, tetapi kan itu khilafiyah. Tetapi pada prinsipnya kita harus lebih mencari kepada maslahatnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan begitu juga kamu harus taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah melarang nikah siri yang memang orangnya ada, laki perempuannya ada di depan mata, apalagi kalau yang tadi bisa dengan kecanggihan teknologi bisa saja orang bermain gitu ya. Iya. Oh begitu. Jadi itu juga tadi seperti Ibu Sagala bilang bahwa itu bisa disebut juga dengan prostitusi terselubung seperti itu ya. Benar. Untuk mengesahkan katakanlah, tapi sebenarnya di dalam agama itu tidak diperkenankan begitu Ibu Sagala. Iya, betul. Sama juga Ibu memandang seperti itu ya. Karena Mbak ya, di dalam Al-Quran kan dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan. Maka salah satu juga kan sunnah yang kalau kita diundang pernikahan Mbak, kebanyakan orang kan ke pestanya yang rame gitu ya. Padahal sesungguhnya saksi yang resmi dan kita semua yang hadir di situ adalah menjadi saksi terhadap pernikahan itu sendiri. Jadi kita menghadiri pernikahan sendiri kan ibadah gitu. Dan ketika nikah siri sendiri kemudian masih menjadi pilihan, katakan seperti itu ya, baik online ataupun katakan yang bukan online, seperti itu masih juga dilakukan. Apakah mungkin yang mengesahkan seperti itu, apa penghulunya seperti itu melalui online, apa mereka tidak mengetahuinya atau seperti apa? Walaupun via online ada penghulunya kan Bu? Tapi begini loh Mbak, kalau yang dinamakan penghulu nih, kalau dia jujur sebagai penghulu ya Mbak, dia tidak akan mau menikahkan itu secara siri. Oh, ada penghulu, karena ada KW-nya juga ya Bu ya? Ada KW 1, KW 2 sampai 3 dan original ya. Mungkin ada paket spesial, paket hemat dan lain-lain ya Bu. Ibu saya nggak berani loh Mbak kalau dikatakan ada paket spesial gitu. Iya, seharusnya orang yang paling mengetahui, tapi masih ada yang praktek itu masih terjadi juga. Tapi mungkin itu karena suatu hal yang sangat mendesak. Mungkin kalau itu darurat, kan apapun kalau dalam agama kalau sudah darurat itu boleh-boleh saja. Untuk yang darurat ini, Judith juga ada yang darurat, iklan yang mau lewat. Bu Sagala jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh seperti dunia ada yang punya. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Halo, kami dari Jenderal. Tambah wawasan tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung ya. Tapi kami dari Hijau Daun. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung ya.
peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Ini aku masyarakat semua ini. Dari waktu pengakuan dengan masyarakat. Untuk masyarakat. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Hai, kita masih melanjutkan program tamu hari ini dan di segmen yang kedua ini tadi narasumber kita berbincang-bincang ataupun waktu pada saat off air berbicara mengenai darurat. Jika itu darurat terjadi, maka terjadi juga yang namanya praktek nikah siri baik via online maupun kopda, kopi darat. Saya nggak tahu nih, bicaranya harus memakai kalimat apa yang baik dan benar, tapi kita serahkan saja ke narasumber kita. Ibu Sagala, mohon maaf. Tadi ada kata-kata yang jika darurat bisa dilaksanakan, maka itu yang diambil, katakanlah pembenarannya oleh sang penghulu tadi. Gitu. Dan itu masih, ketika itu dilakukan, untuk yang tahu bisa di-stop atau seperti apa nih, Bu Sagala? Oke, kalau memang darurat tadi, kalau Mbak maksud darurat itu apa sih sebenarnya? Pengertiannya banyak loh Mbak, tapi antara lain kalau ya mohon maaf ya Mbak. MBA. Apa itu MBA Mbak? Married by accident. Tadi saya waktu benar, tapi permisa agak saya buka sedikit ya. Agak saya buka sedikit informasinya. Saya tanya, darurat apa Bu? Apa dalam perang terus harus nikah gitu? Yudit, darurat itu hamil duluan. Saya baru tahu, mohon maaf Bu, Allahu Akbar, saya baru ingat. Ya, silakan Bu. Ya, kalau sudah hamil duluan kan justru nanti keluarganya mendapat aib. Lagi-lagi Mbak, walaupun sebetulnya tetap aja ada khilafiah. Kalau sudah hamil ada yang boleh dinikahi, ada yang tidak boleh. Tetapi kalau dalam tanda kutip, kalau yang menghamilinya itu satu orang itu, maka dia dibolehkan demi kemaslahatan. Itu menurut hukum positifnya. Tetapi kalau itu banyak orang, tentu saja tetap aja dilarang. Dilarang. Untuk dinikahkan. Baik. Kemudian Ibu Sagala tadi jelaskan bagaimana hukum nikah siri dalam Islam, kemudian juga ada hukumnya sudah jelas sekali, tapi balik-balik lagi kenapa juga nikah siri itu selalu masih saja muncul dan masih juga ada yang melakukannya, seolah-olah tidak tahu akan hukumnya nikah siri tersebut, baik yang menikahkan maupun yang menikah sendiri. Ya itulah yang namanya fenomena ya Mbak ya, kemajuan dalam tanda kutip ya, orang menganggap modern gitu, tetapi modern yang keliru karena satu, orang banyak uang. Kan orang bisa gila karena uang ya Mbak. Bukan karena cinta ya Bu Ustazah? Bisa karena cinta, bisa juga karena gila uang Mbak. Iya Bu Ustazah. Kalau orang-orang yang misalnya dia udah kebanyakan duit kan Mbak ya, terus istrinya jauh misalnya di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor itulah yang membuat masih tetap marak. Kan orang tetap aja walaupun hukumnya sudah tahu, karena godaan setannya lebih besar daripada keimanannya, ya itulah makanya tetap terjadi. Karena kita tidak bisa membendung arus globalisasi ini Mbak. Sebenarnya yang penyebab lebih seriusnya lagi untuk nikah siri ini apa? Ada lagi nggak Bu? Karena ketidaktahuan masyarakat. Jadi seringkali kita menganggap sepele. Yang penting sudah ada saksi, sudah ada penghulu, maka itu sudah sah gitu ya. Karena tidak tahu. Karena ketidaktahuan. Itu faktor utamanya penyebab nikah siri itu terus masih berlangsung ya. Karena ketidaktahuan dan kebutuhan sesaat tadi Mbak. Kebutuhan sesaat. Tetap aja juga orang ingin melegalkan prostitusi dengan alasan nikah. Padahal
kalau tujuan pernikahan itu kan suci. Seperti yang saya katakan di muka tadi adalah perjanjian yang suci. Dan tentu saja kita tidak akan mendapatkan tujuan pernikahan itu sendiri apabila kita melakukan nikah siri itu. Jadi tetap karena ketidaktahuan orang lah, makanya dia melakukan yang penting senang sesaat, tapi dia tidak tahu akibatnya nanti kepada putra-putri yang akan dilahirkan. Iya. Senang sesaat dan ketidaktahuan. Tetapi kalau misalkan kita kemudian samaratakan, bukan disamaratakan, kemudian kita jejerkan begitu dengan gaya hidup dan kebutuhan hidup itu tadi. Mana nih yang lebih memberatkan ketika orang melakukan praktek nikah siri itu? Biasanya Ustazah, kalau itu yang terjadi saat ini. Ya, karena kebutuhan hidup saya kira ya Mbak. Kebutuhan hidup ya. Dan dua-duanya lah, dua-duanya. Gaya hidup juga yang sangat hidup, simpel, yang iya. satu di luar negeri mungkin, yang Iya, satu di sini iya. kemudian untuk memenuhi kebutuhan yang tadi begitu. Itulah Mbak, saya juga berbahagia kalau Mbak berbincang-bincang supaya masyarakat kita tahu bahwa sesungguhnya nikah siri itu Banyak dampak mudaratnya. yang paling dirasakan itu adalah mudaratnya itu kepada wanita. Pada wanita. Iya. Kepada Selain wanita. tidak mendapatkan warisan tadi, Ya. Bu, apalagi? Selain tidak mendapatkan warisan, seorang wanita itu kalau si laki-laki ini tadi sudah memenuhi sudah cukup dirasa, ya kan, dia kan bisa berpindah, dia bisa meninggalkan kita, Mbak. Nah itu yang paling ironisnya. Tanpa nanti, harus bisa menuntut kemana bisa kita menuntut ya. kemana-mana. Berarti kan itu yang paling sengsara kan wanita. Kalau itu yang terjadi, adakah kemudian dari katakanlah penghulu-penghulu atau KUA ada kemudian ada sejenis program katakanlah untuk memberikan pencerahan atau memberikan pendidikan untuk orang-orang yang ingin menikah atau untuk anak-anak remaja mau masuk usia pernikahan seperti itu untuk menghindari nikah siri? Seharusnya iya Mbak. Saya sangat berharap nih, sekaligus harapan ini ya Mbak ya, karena kita kan itu kan bagian dari Departemen Agama ya Mbak ya, dalam hal ini Kanwil Agama. Iya. Kebetulan Kanwil Agama kita baru dan juga dia alumni IAIN ya. Saya juga sangat mengharapkan supaya kita lakukanlah semacam pelatihan gitu ya, ataupun namanya workshop lah ya, pelatihan yang paling ini kali ya Mbak ya, seminar apapun bentuknya, supaya menjadi persyaratan juga kiranya ada piagam, apalagi kalau sampai harus mendapat piagam gitu, bahwa seseorang ini sudah pernah diberikan pengetahuan tentang nikah ya kan, sebelum dia nikah, pengetahuan pranikah, saya kira ini akan sangat membantu. Tapi itu belum pernah ada wacana seperti itu atau sudah ada wacananya? Wacana itu tetap ada, cuman lagi-lagi tetap ada kendala ya Mbak. Mudah-mudahan harapan kita ke depan ini lebih. Kalau boleh tahu sedikit Ustazah, itu kendalanya ada di mana? Nggak apa-apa, sedikit aja. Kendalanya ya bisa juga dana, mungkin biaya. Ya memang belum dianggarkan bisa juga diatur juga bisa sebetulnya. Tapi juga kadang-kadang kesadaran masyarakat sendiri juga kan, sosialisasinya kan perlu uang banyak juga Mbak. Kemudian kesadaran masyarakat itu sendiri, andai kata pun sudah dilakukan sosialisasi, kadang-kadang tidak menjangkau ke seluruh pelosok, ya kan. Ataupun mungkin dari kampung-kampung, dari RT-RT saja, katakanlah seperti itu, saling memberikan pencerahan nikah siri. Tapi tetap aja ya, walaupun kadang-kadang kita juga di media-media kita bisa lihat dampak-dampak nikah siri, mudarat terhadap nikah siri, mudaratnya banyak. Tapi tetap nekat aja melakukannya siri itu ya. Yang Ustazah lihat mungkin di katakanlah bulan Maret ini, Februari, Maret atau jadi Januari ke Maret, Ustazah pernah melihat ada fenomena nikah siri ini yang di depan mata mungkin? Kalau di depan mata kayaknya enggak ya Mbak. Belum di depan mata aku lihat dia bercanda. Enggak pernah kebetulan. Tapi praktek itu masih terus berlangsung ada ya. Kalau di lingkungan sendiri ada yang melakukan mungkin? Di lingkungan, kebetulan lingkungan saya enggak ada Mbak. Enggak ada juga. Ustazah, selain ketika mungkin Ustazah memberikan ceramah-ceramah di berbagai tempat, katakan seperti itu, sering juga menyelipkan pendidikan-pendidikan untuk usia yang ingin memasuki usia nikah gitu. Iya Mbak. Terkait untuk nikah siri? Iya. Jadi terutama kita akan menyampaikan bahwa sesungguhnya
pernikahan itu sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan tentunya tujuan pernikahan itu adalah mawaddah warahmah. Jadi kalau saya ceramah memang sering saya sampaikan, kita harus mengawasi anak-anak kita, jangan sampai nanti kita malu, jangan sampai nanti anaknya tidak dapat hak waris karena di luar pernikahan yang sah. Oke, kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tamu Hari Ini. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, kalau tadi kita mendengarkan ada beberapa kata-kata bahwa tujuan kita menikah itu untuk mencapai ataupun untuk meraih keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Apakah ketika ada sebagian orang yang melakukan praktek nikah siri tersebut, bisakah mencapai kata-kata sakinah, mawadah, warohmah tersebut? Atau bagaimana dampak psikologisnya? Langsung akan saya tanyakan kepada narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Sagala, yang saat ini tengah bersama kita dari dosen IAIN Raden Intan Lampung. Ya, gitu. Mungkin kurang lengkap fakultasnya, Fakultas Tarbiyah kurang disebutkan ya. Ya, kalau dampak dari secara psikologis, dampak dari nikah siri itu seperti apa, Ibu Ustazah? Oh iya, Mbak sudah menikah apa belum? Sudah, alhamdulillah. Ya. Kepingin nggak di samping suami selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya Mbak, pada prinsipnya wanita itu ingin selalu didampingi oleh suami. Iya. Sejak kita nikah sampai akhir hayat, ya kan? Dampak psikologisnya tentu saja berat ya Mbak. Rasa malu, rasa tidak percaya diri, tapi itu kan nanti terjadi setelah apabila ditinggal oleh suaminya pergi. Walaupun sebelum ditinggal saya kira tetap aja rasa was-was ada. Ada rasa was-was karena di kita di Indonesia ini kalau nggak ada surat nikah
kan nggak bisa Mbak dapat warisan. Iya Ya kan? Nah, secara otomatis, secara psikologis jiwanya tidak tentram. Tidak Jadi, nyaman. Tidak nyaman. Jadi tujuan pernikahan itu sendiri tadi untuk mawaddah, sakinah itu dulu Mbak. Sakinah itu artinya kan tentram, nyaman. Kemudian mawaddah, ada di situ kasih sayang yang tiada terbatas, ya kan, rahmah. Kasih sayang itu kalau orang, apalagi misalnya si laki-laki ini tadi punya istri, misalnya ya Mbak, tentu saja dia mendua ya pikirannya ke sana dan ke sini, ya kan? Yeah. Karena tadi nikah sirinya ini bukan karena mengikuti ajaran agama, pada kebanyakan hanyalah lebih kepada kebutuhan seksual sesaat. Ya, itu kan yang jadi bisa dikatakan memang itu. secara psikologi memang tidak nyaman dan tetap tidak nyaman, tidak tentram lah ya. Iya. Sedangkan yang resmi-resmi aja di sayang mertua aja belum tentu nyaman ya kan. Masih juga hati ada seorang wanita kan tetap aja gitu ya Mbak. Kadang-kadang ya. masih juga ada kata-kata walaupun resmi pulangkan saja gitu ya Bu ya, orang sejenis tua itu ya. Iya. Aduh, benar-benar buah semangka Iya. berdaun sirih kadang-kadang. Betul. Apalagi kalau memang harus melaksanakan praktek nikah siri tadi. Iya. Itu banyak mudaratnya. Kemudian Bu Ustazah, dari sisi hukum positif, apa saja yang kemudian menjadi konsekuensi dari nikah siri tersebut? Konsekuensinya tadi yang pertama tadi kan tidak boleh dia mendapat waris. Tidak boleh juga ayah biologisnya ini menjadi wali nikah, kan itu udah tersiksa. Oh, tidak itu, boleh. Mbak. Iya. Iyalah. Kalau itu tadi pernikahannya karena sudah terlanjur lah Mbak. Oh, Tapi itu kalau tidak yang, boleh. kalau yang nikah siri biasa boleh, masih tetap boleh. Maksud saya tadi kan kita ada darurat tadi ya. Kalau dia darurat tapi memang itu ayah bukan- biologisnya maksudnya. Kalau itu ayah biologisnya, dari sebagian ulama mengatakan dia tidak boleh menjadi wali. Tapi sebagian ulama juga berpendapat boleh untuk kemaslahatan. Tetapi yang paling dampak tadi Mbak adalah tidak mendapat hak waris secara resmi, ya kan? Itu yang paling Iya, saya cukup tertegun sekali karena saya baru mengetahuinya ya secara detail seperti ini. Yang saya tahu cuma banyak mudaratnya, banyak kerugi di sisi perempuan. Katakan seperti ternyata ini lebih Islam lebih yang menjaga jelas, secara detail ya. Yang jelas kan dia tidak bisa menuntut ke pengadilan, nggak ada dasar hukumnya kan? Apalagi kalau melakukan KDRT seperti itu ya. Jadi, tetapi Mbak, beberapa kasus ya adalah antara lain kasusnya kadang-kadang memang tidak perspektif perempuan ya. Ketika hakim memutuskan si A dan si B ini loh ayah biologisnya gitu kan pernah ada terjadi kasus ya, tapi nggak usah disebutkan namanya ya Mbak. Iya. Itu karena tidak bisa membuktikan, karena tidak bisa membuktikan di pengadilan bahwa si Abdullah katakanlah adalah ayah biologisnya. Ayah biologisnya si Ahmad misalnya. Tetap aja tidak bisa menikahkan. Tidak bisa, bukan masalah menikahkannya Mbak. Tetap aja tidak bisa mendapatkan harta warisan. Si anak ini tadi loh yang dampaknya kepada si anak. Iya kan, tidak bisa mendapatkan harta warisan. Kalau masalah menikahkan itu kalau ada sebagian ulama kalau di luar nikah. Nikahnya tadi di luar, tetap tidak bisa mendapatkan harta waris, katakan seperti itu ya. Luar biasa, ini luar biasa menarik sekali nih. Kalau dari perspektif hukum Islam, kemudian konsekuensi nikah siri dan dampaknya sekaligus itu seperti apa saja, Ustazah? Konsekuensi daripada kita nikah siri itu ya. Ya, konsekuensinya Mbak, perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam kan tadi sudah jelas ya Mbak, udah jelas sekali bahwa tujuan daripada pernikahan itu adalah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, ya kan? Tentu saja kalau itu tidak kita ikuti apa yang sudah diatur dalam agama, tentu saja kita tidak mendapatkan apa yang tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Makanya tidak jarang yang itu tadi, pulangkan saja aku kepada orang tuaku, ya kan? Karena si suami itu sendiri kalau karena nikah siri tadi ya kan, dia juga merasa dia berada di atas angin kan Mbak. Oh iya. Dia merasa berada di atas angin.
Yang paling pasti banyak ruginya, dan untuk pria juga berarti dia kesungguhan pria mungkin tidak bisa diukur ketika dia mengajak menikah. Kalau itu posisinya nikah siri, mungkin seperti itu, Ustazah. Iya. Berarti dia belum bersungguh-sungguh, katakan Belum seperti ya, bersungguh-sungguh. untuk pemirsa yang lain yang saat ini menginginkan ataupun merencanakan untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Tolong diperhatikan kalau sang pasangan ataupun sang pria kemudian, benar ya Ustazah, kemudian mengajak untuk menikah siri, apalagi nikah siri online saat ini yang sedang marak terjadi, sedang tren. Jangan mau diikuti, banyak mudaratnya. Pertama, harta waris tidak dapat, kemudian anak juga masih silang sengketa ya, hukumnya seperti itu ya Ustazah ya. Luar biasa. Jadi yang saat ini terjadi, nikah siri online tersebut bisa lah kalau kita cetak tebal kemudian kita garis bawahi, itu sama dengan prostitusi terselubung. Prostitusi terselubung. Untuk menghalalkan, katakan seperti itu. Betul. Maka kalau MUI Mbak ya dalam hal ini kan juga tidak sepakat dengan nikah siri ini, karena pada prinsipnya MUI itu sendiri adalah tangan, istilahnya perpanjangan tangan pemerintah juga ya, bagaimana kita menjelaskan apa yang lebih maslahat untuk umat. Iya. Jadi seandainya pun sesuatu itu boleh Mbak, kalau harus kita lihat asas manfaat dan mudarat. Kalau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, sekalipun aslinya itu boleh, tetap aja kita katakan tidak boleh. Wah, luar biasa. Pemirsa, ternyata duduk bersama dengan sang mubaligh, bersama dengan Dr. Hajah Sagala ini, magister agama, katakan seperti itu ya, dosen IAIN, sangat nyaman berduduk bersama mubaligh, dan kenyamanan itu akan saya lanjutkan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Gak pakai basa-basi, bicara aja lo, yang penting kita happy. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Iya. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Inilah masyarakat ini. Dari waktu pengakuan dengan masyarakat. Untuk masyarakat. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung, kita masih bersama dengan program tamu hari ini, dan kita juga masih membicarakan masalah nikah siri online saat ini yang masih banyak terjadi, dan ini banyak sekali mudaratnya. Kita masih bersama dengan Dr. Hajah Sagala dan masih bersama dengan
program tamu hari ini. Kita balik lagi ke Ustazah. Ustazah, tadi dibicarakan bahwa yang namanya nikah siri itu banyak mudaratnya. Kita juga sudah tahu dari perspektif hukum Islam, kemudian tahu dari nikah siri itu tidak susah lah katakan untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Kalau boleh tahu nih, pasti di saat bisa dikatakan di saat Ustazah menyampaikan ceramah-ceramah sebagai mubalik lah katakan seperti itu, sering menyampaikan hal-hal seperti itu. Sebenarnya sebagai mubalik sendiri dimulai sejak umur kapan sih, Bu Ustazah ya? Ya, kalau yang namanya mubalik itu ya Mbak, kita sejak dari sekolah di pondok pesantren kita sudah berlatih ceramah ya. Kalau pulang ke pondok ke kampung lagi libur, kita udah mulai ceramah. Saya sekolahnya di Madrasah Mustofawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan. Jadi program kita kalau ada masa libur, Mbak, kita mesti disuruh ceramah gitu. Oh iya. Jadi itu dimulai sejak dari aliyah. Iya. SD lah ya, gitu ya. Kan, Mbak. SMP. SMP kemudian SMA. Jadi setingkat SMA aliyah. Gitu. Oh aliyah ya. Oke. Baik. Iya. Dan dari sekitar SMA itu tahun 1976. Sudah lama sudah lah selesai. Sudah lama sekali menjadi penceramah. Kemudian waktu itu memang lahir di Sumatera Utara. Kemudian itu dari berapa bersaudara pada waktu itu, Ibu Ustazah? Saya 3 bersaudara, Mbak. Saya bukan lahir dari keluarga penceramah, bukan. Tetapi orang tua saya adalah orang yang sangat konsisten terhadap ajaran agama. Terutama nih, saya ingatkan juga kepada kita semua. Kalau orang tua saya mengajarkan kepada saya harus sholat pada waktunya, tepat, on time gitu. Dan itu setelah dikaji saat ini memang luar biasa manfaatnya. Kalau kita sholat tepat pada awal waktunya, ini yang juga banyak belum bisa kita lakukan. Saya kira itu. Apalagi dengan kata-kata sibuk, tanggung tanggung nanti aja, ya kan? Oh jadi dari keluarga itu memang bukan keluarga mendakwah. Kalau ini mungkin saat Ustazah memberikan ceramah-ceramah ya yang digambar di sana. Ini pada waktu di mana bisa digambar? Kalau yang ini Mbak, kalau nggak salah lagi promosi dokter nih. Oh, waktu mengambil S3. Baik. Baik, bisa diceritakan sedikit menempuh pendidikan S1 sampai dengan S3, silakan. Ya Mbak. Jadi saya menempuh pendidikan S1 itu tentu saja begitu selesai aliyah. Tetapi karena alhamdulillah tahun 1986 saya sudah terima dosen di IAIN, itu sudah 29 tahun loh Mbak. Iya. Ngajar di IAIN. Jadi karena kita sudah berkeluarga dan sudah bekerja, maka saya melanjutkan S2-nya di sini tahun 2001. Tahun 2001 Magister agama tersebut Magister agama di sini di IAIN Raden Intan. Iya. Tapi Mbak, yang namanya ilmu ini kayaknya nggak ada habis-habisnya ya Mbak. Selalu haus akan ilmu. Dan saya tidak malu, saya sudah nenek baru kuliah S3 tahun 2011. Alhamdulillah kemarin 2014 bulan Juli di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dulu saya S1-nya di Jogja, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Lalu pengembangan masyarakat Islam S2 di sini karena saya sudah sudah berdakwah praktek. Saya kepingin seperti apa sih secara teori gitu ya Mbak ya. Nah kemudian balik lagi S3-nya ini karena tuntutan, karena saya di Fakultas Tarbiyah, kembali lagi ke pendidikan Mbak gitu. Jadi disertasinya kalau ini tentang pendidikan spiritual. Bagaimana kalau menurut saya ini Mbak ya, mungkin ini tambahan sedikit. Kalau menurut hasil penelitian saya, pendidikan karakter itu sebenarnya adalah akibat. Maksud saya, yang paling utama itu adalah pendidikan spiritual. Karena kalau sudah spiritualitasnya baik, ya kan, agamanya udah kuat, maka otomatis akhlaknya, dampaknya, karakternya itu akan menjadi baik. Jadi lagi-lagi, baik itu mengenai pernikahan tadi, semua itu harus dengan iman yang kuat. Lalu kita tidak goyah. Oke, ini bisa dijelaskan sedikit? Ya,
Mbak, saya kebetulan juga aktivis organisasi ya Mbak. Oh, ini di organisasi Pengajian apa nih? Al-Hidayah. Ustazah? Al-Hidayah. Al-Hidayah Provinsi Lampung sedang musda dan saya masih menyempatkan diri untuk kuliah, untuk organisasi, untuk mengajar, insya Allah. Selalu Iya. paling aktif. Dulu Iya. kalau nggak salah pernah mondok di pesantren juga. Iya, di, Mbak. di mana? Boleh cerita sedikit berapa lama, Ustazah? Madrasah Mustafawiyah Purba Baru 6 tahun di Tapanuli Selatan. Iya, iya. Iya. Jadi kita diasramakan dan itu tadi kita juga udah dilatih mengajar, dilatih juga untuk ceramah-ceramah ke daerah kalau kita pulang gitu. Jadi bergilir satu rombongan misalnya satu kabupaten, satu kecamatan itu ke daerah mana gitu, Mbak. Sepanjang waktu kemudian ada kegiatan sendiri, Bu Ustazah sebagai dosen Fakultas Tarbiyah, kemudian juga pengajian juga ikut, organisasi juga ikut. Untuk keluarganya, apakah ada kesulitan membagi waktu? Saya kira tidak, sangat tergantung dengan kerelaan hati suami. Sekarang pun Bapak udah tua, selalu saya diantar. Kalau ke LTP ini saya diantar, kalau pengajian saya diantar. Jadi saya bersyukur kepada Allah bahwa suami saya itu sangat mendukung apa yang saya lakukan. Jadi yang istirahatnya Sakinah juga, tadi ya. iya gitu ya Mbak. Jadi memang dukungan keluarga itu sangat kita harapkan ya. Kalau suami nggak boleh kan kita Mbak tetap aja nggak tentram ya Mbak ya. Pikirannya itu kan, waduh, jangan-jangan saya kena marah misalnya. Tapi kalau udah bersama-sama, perginya bersama, pulangnya dan mendukung. Sudah melihat sendiri. Kabarnya dulu dengan sang bapak, dengan sang suami ketemunya di Jogja juga. Iya, Bisa diceritakan sedikit? Ya namanya saya kan dari Tapanuli Selatan Mbak. Suami itu sebetulnya dari orang Palembang tapi sudah lama tinggal di Panjang, Kecamatan Panjang. Ya. Ketemunya di Jogja. Sama-sama kuliah. Ya biasalah Mbak. Jadi terjadilah cinta lokasi pada saat itu waktu sama-sama di Jogja. Kuliah ya Mbak ya. Iya betul, dan itu benar-benar. Ya akhirnya di situ juga. Kalau sekarang boleh tahu berapa Ananda dan cucu-cucu mungkin yang sudah ada? Alhamdulillah Mbak, anak pertama juga ngajar di IAIN, sudah punya cucu 2 saya. Tapi mohon doanya yang nomor 2 ingin segera belum punya suami, yang nomor 3 baru selesai. Di IAIN juga. Iya. Yang nomor 3 enggak? Yang nomor 3 di Malang, komunikasi. Ya, kuliahnya di jurusan komunikasi, tapi alhamdulillah sudah wisuda tanggal 28 kemarin. Sudah selesai juga, selesai alhamdulillah. semua, alhamdulillah. Ustazah kemudian di Fakultas Tarbiyah, apakah mengajar banyak mata kuliah apa nih selain itu? Ada? Kalau di Tarbiyah, saya secara SK ngajarnya bahasa Arab. Semua yang berkaitan dengan bahasa Arab lah Mbak ya, mengajar balaghah namanya, keindahan bahasa, kemudian ada tata bahasa. Tetapi juga kita juga mengajar di jurusan pendidikan agama Islam. Jurusan di Fakultas Tarbiyah itu kan ada 10 jurusan Mbak. Ya, saya juga ngajar akhlak tasawuf juga. Wah, luar biasa. Sangat patut buat dicontoh, pemirsa. Kita akan lebih menggali lagi nanti di segmen berikutnya terus akan bersama dengan Ustazah Ibu Dr. Hajah Sagala, Magister Agama selaku dosen dari Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan, Lampung. Akan segera kembali. Panas, 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 panas. Badan ini pusing, 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 pusing. Kepala ini panas, 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 panas. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16
setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Halo, kami dari Jenderal. Tambah wawasan tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung Yai. Tapi kami dari Hijau Daun. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung Yai. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Ini malu masyarakat semuanya. Dari waktu pengakuan dengan masyarakat. Untuk masyarakat. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Ya, pemirsa tadi sudah kita simak, selain sebagai penceramah, bisa disebut juga mubalik ataupun pendakwah, bintang tamu saya hari ini juga sangat indah dalam mengaji. Ini segmen ini saya paksa sebenarnya dengan memohon dengan hormat ya, untuk Ustazah bisa sedikit memberikan, menyumbangkan suaranya yang merdu dalam mengaji. Bolehkah? Sebenarnya udah tua ini nggak merdu lagi Mbak, apalagi napasnya udah agak pendek gitu ya. Tapi ya demi Lampung TV Ya, indah, insya Allah saya usahakan. Ya, silahkan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
يتفكرون صدق الله العظيم. Subhanallah, sangat merdu dan sangat menyentuh hati sekali. Terima kasih Ustazah sudah membawakan sedikit untayan-untayan yang luar biasa. Sedikit mungkin ada statement terakhir untuk pemirsa, singkat saja mengenai nikah siri online ataupun nikah siri yang sekarang masih marak beredar. Saudara-saudaraku, pemirsa LTV, khususnya kaum wanita, bahwa nikah siri itu sekalipun aslinya boleh, tetapi mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini pemirsa, terutama kepada para remaja, saya sangat mengharapkan agar kalian belajar agama terutama sebelum nikah, supaya nanti pernikahannya akan langgeng dan akan mendapat keluarga yang mawaddah, yang sakinah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas waktunya Ustazah. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan saling memberikan edukasi-edukasi terhadap semua pemirsa yang ada di Lampung khususnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa Sindo TV Lampung, mudah-mudahan pembicaraan kami bersama dengan Ustazah yaitu Dr. Hajah Ramadhani Sagala ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan juga Anda bisa mengambil manfaatnya. Sekali lagi, nikah siri itu tidak dibenarkan dalam agama kita karena banyak mudaratnya, ya kan, dengan ketentuan-ketentuan tadi yang ada. Mudah-mudahan Anda juga bisa mengambil sekali lagi yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ini saatnya Yudit Samanta segera undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di program tamu hari ini yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.